Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran fisika kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang bab pengukuran. Ada banyak yang perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas terlebih dahulu yaitu besaran. Besaran itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi jika sesuatu itu tidak dapat diukur, berarti bukanlah sebuah besaran. Kemudian besaran itu sendiri terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, besaran dibagi berdasarkan satuannya. Ada dua, yaitu yang pertama besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Untuk besaran pokok sendiri yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain, yaitu besaran yang satuannya sudah disepakati. Yaitu kita tahu jembatan keledainya yaitu Pamawa Suka Juminten, atau panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian yang kedua yaitu besaran turunan, yaitu besaran-besaran lain yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Dengan arti yang lain yaitu besaran selain dari besaran pokok merupakan besaran turunan. Contohnya ada luas, ada volume, ada gaya, ada daya, ada massa jenis, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, besaran berdasarkan nilai dan arah. Ada dua jenis, yaitu besaran vektor dan besaran skala. Untuk besaran vektor sendiri merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi besaran ini harus disebutkan nilainya dan juga disebutkan arahnya. Contohnya kecepatan dan gaya. Kita beri contoh pada gaya. Saya memberikan gaya sebesar 5 Newton ke arah kanan. Jadi kita harus menyebutkan nilainya, kemudian juga menyebutkan arahnya. Kemudian yang kedua yaitu besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Jadi kita tidak perlu menyebutkan arahnya, cukup dengan nilainya saja. Contohnya ada kelajuan, ada daya, dan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang tak kalah penting kita bahas yaitu tentang satuan, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dan selalu ada menyertai besaran. Dahulu, masyarakat dunia sering menggunakan satuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh yaitu ada kaki, kemudian ada jengkal, kemudian ada kilan. Tetapi penggunaan macam-macam satuan ini seringkali menimbulkan kesulitan. Kesulitan yang pertama yaitu diperlukan sangat banyak alat ukur untuk menentukan satu jenis besaran. Kemudian kesulitan yang lain yaitu pengkonversian atau perubahan dari satuan satu ke satuan yang lain. Semisal untuk satu kaki diubah menjadi satu kilan, itu akan sangat susah. Kemudian kesulitan yang tak kalah penting yaitu terdapat banyak perbedaan. Semisal ukuran kaki seseorang kita gunakan untuk mengukur mungkin akan berbeda dengan ukuran kaki orang yang lain yang juga digunakan untuk mengukur, karena panjangnya belum tentu sama. Dari kesulitan-kesulitan inilah muncul sebuah gagasan untuk menggunakan hanya satu jenis satuan yang disepakati secara internasional, yaitu disebut dengan Sistem Internasional
atau biasa disingkat dengan SI. Karena besaran pokok sendiri ada 7, Pamawa, Suka, Juminten, maka dari masing-masing besaran ini pun mempunyai satuan pokok. Untuk panjang satuannya meter, untuk massa satuannya kilogram, waktu sekon, suhu, Kelvin, kuat arus, ampere, jumlah zat, mol, sedangkan intensitas cahaya yaitu kandela. Kemudian dalam sistem internasional juga standar internasional disepakati ada yang namanya standar internasional yang terdiri dari 7 besaran pokok. Saya ambil contohnya yaitu 3 saja untuk Pamawa. Panjang sendiri disepakati 1 meter, yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa atau vakum dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon. Kemudian untuk massa sendiri disepakati kilogram, yaitu 1 kilogram adalah massa sebuah kilogram standar atau sebuah silinder yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di lembaga timbangan dan ukuran internasional. Kemudian untuk waktu sendiri disepakati bahwa yang namanya 1 sekon adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan gerakan sebanyak 9.132.631.770 kali dalam masa transisi antara 2 tingkat energi di tingkat energi dasarnya. Standar internasional ini semuanya disimpan di Lembaga Timbangan dan Ukuran Internasional di Sèvres, Perancis. Kemudian untuk awalan satuan sistem internasional sendiri, kita tahu dan kita bisa lihat dari tabel mulai dari piko, nano, mikro, mili, senti, desi, deka, hekto, kilo, mega, giga, dan tera. Untuk kaum milenial, kita sering mendengar kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Apa sih sebenarnya arti dari ini? Kita ambil contoh kilobyte. Kita lihat di dalam tabel lambangnya yaitu K, kemudian dalam perpangkatannya atau notasi ilmiahnya yaitu 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi ketika kita menyebutkan kilobyte artinya 1000 byte. Kemudian untuk megabyte dengan lambang M besar, di situ tertulis 10 pangkat 6 atau 1 juta. Berarti ketika menyebutkan megabyte berarti 1 juta byte. Silakan kalian lihat, kalian pahami apa sebenarnya yang kita pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke dalam beberapa pertanyaan. Saya tutup, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.